Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu 25 Agustus 2021 bersama saya Rumah Agus CSSR. Kita akan merenungkan nanti saudari-saudara Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Secara pribadi saya hari ini berbahagia karena Tuhan menambahkan atau memberi kesempatan kepada saya untuk hidup. Menambahkan 1 tahun lagi usia saya, hari ini menjadi 43 tahun. Saya bersyukur dan mohon doa saudari-saudara sekalian supaya saya boleh senantiasa sehat jasmani rohani dan terus melayani Tuhan dalam panggilan sebagai imamnya dengan baik, dengan menjadikan hidup saya sebagai berkat bagi banyak orang, bagi siapapun yang Tuhan percayakan. Bersama dengan saya ada beberapa sahabat yang juga merayakan ulang tahunnya. Sekurang-kurangnya yang saya tahu ada Bu Pius, kemudian ada Monica Nosirma, dan ada Moko Hilarius Aziz. Semoga mereka semua seperti saya boleh menikmati berkat jasmani dan rohani dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampak benar, tapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. 2 hari yang lalu Tuhan Yesus baru saja kita menyampaikan kecaman yang sangat keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ternyata hari ini masih ada kelanjutan dari sabda celaka Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hari ini mereka diumpamakan ibarat kubur yang luarnya dilabur putih, tapi di dalamnya cumalah jenazah yang busuk dan sisa tulang belulang. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menggunakan gambaran kubur untuk mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Di tempat saya, di tempat kami di Pulau Sumba ini, orang membangun kubur-kubur untuk keluarga, untuk orang, saudara, sahabat yang telah meninggal. Kubur yang bagus-bagus. Diperindah, baik tentu modelnya, bahannya, dan sebagainya. Seringkali saya menemukan kubur keluarga atau kubur orang tua lebih-lebih itu dibuat sangat bagus. Meskipun rumah kediaman terlihat sangat-sangat sederhana, tapi kuburan orang tua atau keluarga yang telah meninggal dibuat sebagus-bagusnya. Itu tentu suatu tanda penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, sebagai tanda penghargaan kepada dia. Tapi kalau Yesus menggunakan kata kuburan hari ini, saudara-saudari, Yesus mau katakan bahwa sebagus apapun kubur, mau dihias, dilabur, di keramik, atau pakai marmer sekalipun, kubur tetaplah kubur. Bagian luarnya boleh bagus, isi dalamnya tetap jenazah yang berbau busuk, yang membusuk, yang tinggal tulang belulang, tinggal tengkorak. Itu intinya. Dan kalau Yesus menggunakan gambaran ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudari-saudara, lalu maknanya menjadi sangat jelas. Karena mereka begitu memoles bagian luar, penampilan, tetapi isi dalam, hati, itu tidak seindah casing. Hati, perilaku tidak sebagus tampilan yang dibuat sebagus mungkin. Itu intinya. Maka Yesus mencela kemunafikan, kepura-puraan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi ahli Taurat dikecam, dicela, ibarat kubur yang luarnya bagus, isi dalamnya sebetulnya cuma jenazah, tengkorak, sesuatu yang membusuk. Mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, melaksanakan semua aturan kewajiban agama, tapi motivasi terdalamnya kurang bagus, yang datang dari hati. Bukan pertama-tama untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan. Mereka sering berlaku seperti tokoh agama yang sungguh dekat dengan Tuhan, tapi sebetulnya mereka meninggalkan banyak beban bagi orang-orang kecil, bagi umat, bagi jemaat. Ini yang dicela oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup keagamaan itu seharusnya polos di hadapan Tuhan. Tidak usah dibuat-buat, tidak usah munafik, tidak usah menampilkan diri sebagai orang saleh dan suci, tapi isi dalam bobrok atau ancur-ancuran. Ini yang mau dikatakan atau dicela oleh Tuhan Yesus. Saudari-saudara, sebagai orang beriman, kita kadang-kadang bisa menjadi seperti orang Farisi ahli Taurat juga. Ketika kita hidup dalam kepura-puraan, ketika kita hidup dalam kemunafikan, ketika kita tidak hidup apa adanya, kita menampilkan diri sebagai orang beriman, orang saleh, tapi isi dalam sebetulnya justru bertolak belakang dengan apa yang kita tampilkan di luar. Seharusnya apa yang tergambar di luar adalah yang datang dari isi hati yang terdalam. Apa yang menjadi motivasi hati itu yang nampak keluar. Orang-orang Farisi ahli Taurat sekali lagi dikecam oleh Yesus.
Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Satu kata ini perlu selalu kita ingat. Mereka hidup dalam kemunafikan. Dengan lantang mereka mengatakan bahwa mereka tentu tidak ambil bagian dalam membunuh para nabi seandainya mereka hidup pada zaman nenek moyang mereka. Itu sesuatu ungkapan kemunafikan yang dilihat oleh Yesus karena Yesus pasti tahu persis isi hati mereka. Justru mereka lah yang kita tahu kemudian mengantar Yesus ke Sanhedrin, ke pengadilan. Mereka yang menyalibkan Yesus. Justru mereka yang pertama-tama melemparkan batu kepada para nabi seandainya mereka hidup di zaman nenek moyang mereka. Mereka bagaikan kuburan yang bagian luarnya putih berkilau, tapi bagian dalamnya sungguh busuk. Mereka membangun dan memperindah kuburan para nabi, padahal justru nenek moyang mereka lah yang membunuh para nabi. Yang membuat mereka sama dengan nenek moyang mereka adalah kedegilan hati. Atau kata yang diucapkan oleh Yesus 2 hari yang lalu adalah ketegaran hati. Di kesombongan rohani, kemunafikan, dan ketegaran hati. Virus-virus orang Farisi. Moga-moga ini tidak hidup dalam diri kita. Dalam penampilan kita, di dalam kebersamaan kita dengan siapa, di dalam relasi kita dengan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha tahu. Kita mungkin bisa mengelabui sesama, mengelabui orang lain dengan kemunafikan. Tapi ingat, Tuhan melihat bahkan hati yang tersembunyi sekalipun. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman kita seharusnya menjadi penggerak perubahan masyarakat menjadi semakin baik. Perilaku kita mestinya menjadi cermin, menjadi penerang, menjadi penunjuk jalan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Kesaksian hidup kita haruslah yang membuat orang kemudian tertarik untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Penolakan-penolakan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak adil, yang tidak etis, yang tidak Kristiani. Seringkali saudara-saudari merupakan contoh-contoh bagaimana kita menampilkan diri, bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita menampilkan hidup Kristiani yang benar di tengah masyarakat. Jangan sampai orang lain melihat kita sebagai orang-orang Farisi zaman now. Kita seharusnya menjadi orang-orang Kristiani yang sungguh menampilkan wajah Kristus di tengah dunia. Untuk itu memang perlu apa adanya. Perlu hati yang terbuka, hati yang mau selalu berubah, hati yang apa adanya, yang jujur, yang polos, yang tidak diperindah dengan penampilan yang bagus tapi isi dalam hancur. Hati yang apa adanya, hati dan perilaku hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudari kita menjadi pembawa terang, pembawa kabar baik yang membuat semakin banyak orang mau mengikuti cara hidup yang baik dan memuliakan nama Allah di surga. Untuk menghindarkan diri, untuk menjauhkan diri dari kemunafikan, dari kesombongan rohani, dari ketegaran hati memang seringkali bukan hal yang mudah. Untuk itu
Kita butuh rahmat Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya hidup kita senantiasa menampilkan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh Kristiani. Selamat beraktivitas, tetap sehat, jaga iman dan imun. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing, menyertai hidup kami dengan kasih setiamu yang luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun kami agar hari demi hari hidup semakin baik, hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu, menjauhkan segala kemunafikan, kesombongan rohani, kekerasan dan kedegilan hati dari hidup kami yang seringkali menjadi kecaman-Mu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Semoga kami semua, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik dimanapun, senantiasa menampilkan kesaksian hidup yang baik, yang indah, yang memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkatilah ya Bapa akan semua orang yang hari ini berbahagia atas berkat umur, atas anugerah kehidupan yang dirayakan. Ingatlah akan Bu Pius, Monica, Nosirma, Moko, Hilarius Asis, dan kami sendiri. Semoga hidup kami senantiasa sehat jasmani rohani, menampilkan hidup yang baik dan memuliakan nama-Mu, serta terus menjadi berkat bagi siapapun. Soal Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.